Orang tua dulu. Coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang langsung sudah kasih. Tidak. Apa? Isi kobak mandi dulu. Pelko dulu itu tangga, baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu, Pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar, satu anak satu TV, satu anak satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya, tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya, dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai kau apa itu headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Bakmi. Nah bilang cowoknya dari sebelah video call, lihat ke bedek kasih luar data. Sedikit lagi turun leher tak? Ya, cek lepi. Buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Tersebutlah sahabat Nabi. Sahabat itu artinya hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Ya, ada orang ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Itu tidak sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ketemu sama Nabi itu, berkaul sama Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, tidak boleh disebut sahabat. Bapak-bapak tidak usah lihat ini nanti dibagi-bagi kalau cukup. Ini memang ya. Ada juga orang ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi. Dek nak capuri deceng. Berakhir dengan kafir. Tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat, ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat, Pak, saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustadz, tolong cepat datang ke rumahku Ustadz. Tolong saya Ustadz. Saya bilang, ibu kenapa? Tenang ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa ibu? Dia bilang, tolong Ustadz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustadz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustadz, sibuk semua Ustadz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya. Saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabe Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustadz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya, tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang, Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu orang ke Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya.
adalah saya tanya karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa ndak ada anakmu ikut? Nah bilang, ndak ada anakku. Padahal ada istri, suami istri. Kenapa ndak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa Nabi bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Nggak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu nih. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak, Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato tak pimali pak. Mau ki lewat depannya orang tua tak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih boleh mata tak pak. Apa nak bilang anak tak? Kenapa mata tak pak? Nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silakan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah pak. Silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh, tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makannya saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada pak. Nah,
Pertama, didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa? Berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? Satu, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh, bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg kalau tidak ada namanya? Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Wah, banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting dalam Islam. Nama adalah doa. Ketika anak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada dua saya tahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut nama tak? Nama Muhammad Margono, Islam, Jawa. Itu nama Bertus Magaluntung. Di sana tuh raja ini Kristen. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti Muslim. Ambot Dalle kan dalam kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Tidak ada itu. Kalau Jokowi, ya. Prabowo, ya. Margono, Susilo Wambamudiono, itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis lah itu. Itu orang Bugis tidak mau kalah sama Udin sedunia. Pernah dengar itu Udin sedunia? Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Saka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berliang Ambok Intang. Ambok yang suka naik tamannya Ambok Endre. Itu orang Bugis itu pak. Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram. Tak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini setelah menikah dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Dasat Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Dasat Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Karena mengaburkan keturunan, tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Dasat Latif, tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Dasat Latif, berarti saudara sama mamanya, sama-sama Latif di belakang, Dasat Latif di belakangnya, tidak boleh. Pernahkah bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Dasat Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian,
kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak, kewajiban yang kedua. Setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi, buka Al-Quran. Surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Awas kau, ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah, jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kau belikan nggak dulu rokok. Tomat-tomat kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah? Hah? Berhenti maki pak merokok, berhenti ki pak. Saya doakan ki berhenti merokok pak. Nah bilang baik gitu rokok Ustaz. Kalau bapak bilang baik itu rokok, panggil anak tak sama istri tak pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik, ya. Tapi sebenarnya itu pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu pak. Ada lagi yang bilang tidak bisa kak kalau tidak merokok Ustaz, tidak jalan otakku. Bale-bale kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok pak. Pergi umroh sama Ustaz Dasat. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu, didik anak. Nah, yang kedua maksud saya, tadi kewajiban orang tua kasih nama. Dua, didik. Kasih contoh yang baik. Itu orang tua saya bu, mamaku, dasar sarjana. Saya ingat betul Pak Bupati, waktu ku masih sekolah. Karena dulu di rumahku waktu saya SD SMP tidak ada lampu. Jadi hanya terbatas yang punya lampu di kampung. Maka saya pergi belajar kelompok. Apa yang terjadi kalau saya belajar kelompok? Itu mamaku natunggui kak di bawah rumah. Padahal anaknya laki-laki. Kalau saya belajar dari jam 7 sudah isya sampai jam 9 di bawah rumahnya itu orang menunggu pak. Padahal anaknya laki-laki. Kita anak tak perempuan pergi les dibiarkan begitu saja. Jangan. Begitulah cara mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Berdosa kalau dia tidak lakukan. Kasih nama, didik. Yang ketiga, kasih makan. Soal makan jangan makin cemas. Tapi orang tua sekarang makannya dia anaknya nak cemaskan. Tidak nak cemaskan agamanya. Makan jangan makin cemas. Ada yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Selalu saya kasih contoh. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Masuk akal cicak makan nyamuk? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Tapi apa kata lagu? Lagu-lagu dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak, jatuh kasihan kalau dia lompat. Cicak, nyamuk datang ke mulutnya. Hak. Lalu ditangkap. Nyamuk itu pak, perintah Allah ya, masuk ke perutnya, masuk ke mulutnya cicak. Itu cicak, tidak sarjana. Tidak ada tanahnya, tidak pernah cemas soal rezeki. Allah yang ngatur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan makin cemas soal perutnya anak. Saya pak, kalau dilihat pekerjaannya bapakku, tidak mungkin anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Petani penggarap, sawahnya orang dia kerja pak. Tahu kan bapak namanya petani penggarap? Sawahnya orang dikerja, naik 5 karung, 4 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku, 14 anaknya. Masuk akal enggak? Yang heran bagus itu kalau banyak anak. 14. Bayangkan kalau 14. Mamaku sekarang tiap bulan 14 juta dia terima 1 bulan. Dari mana? Dari semua anaknya yang 14, 1 juta 1 orang. Nah bilang mamaku sekarang coba ku tahu dulu begini ku tambahi anakku. Sekarang kita 1 ji anaknya
2 anak, 1 tenggelam, 1 nagigi buaya, habis mi. Coba kalau 14, 1 jadi bupati, 1 jadi sekda, 2 jadi anggota DPR, 4 jadi kontraktor, 2 jadi penghafal Quran, 1 jadi mubalik. Enaknya bapak hidup. Ya bapak. Jangan pikir ini makan, bikin saja pak. Kasih banyak. Nah bilang sudah upgrade nih mesin Ustaz. Turun mesin mie ibu di rumah, pakai mesin baru. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, didik, ya. Bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat, kalau mau mendidik anak yang paling penting, doakan. Karena tanpa hidayah tidak dapat kita anak yang baik. Anak Nabi kalau tidak dapat hidayah, Nabi Nuh, anaknya Nabi tanpa dapat hidayah tidak. Maka mintalah kepada Allah. Doa meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik pak, catat ini di HP tak. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu kita kasih nete anak tak, kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli. Ya. Makan anak tak, suap. Disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mandi anak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya, Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ke anak tak, apa aja itu mak selalu kita baca? Saya doakan kina supaya jadi anak yang soleh. Ini biasa kita orang tua tidak mau ki sama anaknya. Sama anaknya tetangga, mana mama tak nak. Itu sama anaknya orang, sama anak tak, mana kok? Sama anaknya sendiri kasar. Nah, Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kina supaya kita beriman, soleha, soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya. Ayo bolos. Apa nak bilang anak? Tanda deh. Nak doakan nggak tadi mamaku anak soleh. Ada kemanakanku pak. Sudah mau maghrib masih main bola. SD. Sepanggil Patur. Sudah mi. Ayo masuk ke masjid. Pergi mas jamaah sama om. Dia bilang sedikit lagi om. Kutunggu ini. Begitu asan masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis pak, menangis. Heran semua orang lihat, jagoan pak Ustaz. Nggak bisik jika manakannya nak menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jiki. Artinya apa? Kalau anak tak salah, kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa salah. Itu orang dulu pak. Kita orang tua tak kalau salah. Aina bebak mimatoki pak. Nah pukul ki. Saya pernah diikat di tiang rumah. Diikat kak di tiang rumah. Baru dikasih kapas sini telingaku. Sama hidung. Sedikit. Apa? Baru bapakku ambil sarang arella. Semut-semut yang itu dan pohon-pohon yang besar. Bukan semut kecil. Kalau semut kecil pak bahaya. Yang semua yang besar-besar itu dia gugurkan itu di atas kepalaku pak. Kenapa? Saya didapat tidak sholat Jumat. Coba. Saya pernah dilomboki mulutku. Lombok besar bukan lombok kecil. Karena kalau lombok kecil pedis sekali. Itu mamaku itu lombok besar. Nak cobek. Sudah itu nak ambil. Nak simpan di mulutku. Nah apa? Saya didapat sebut alat kelamin perempuan. Majak simpan. Coba. Tuh ibu-ibu dulu. Coba ke. Sekarang anak tak salah. Biasa. Enggak apa-apa ji. Akhirnya terbiasa salah. Minta HP. Enggak mau bapaknya kasih. Langsung datang mamanya. Kasih nih. Apa gunamu jadi camat? Banyak uangmu setengah mati kau cari uang urus rakyat. Ada camat di sini. Minta maaf Pak camat. Bukan kita. Camat lain. Setengah mati kau di. Tidak mungkin Pak Bupati ku sebut. Tidak, takut Pak Camatmu saja. Coba bayangkan. Marah mamanya. Kasih nih.
Banyaknya wamun tidak bisa belikan ini. Kasih susah saja, beli kami saja daripada nak kasih susah ki. Jangan ki jadi istri kalau tidak mau ki susah. Kalau tidak mau ki susah ibu jadi gasturi ki, jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Pak Bu, itu orang tua dulu cara didik anak belum tentu tidak ada sekolahnya lalu tidak contoh. Jangan. Banyak cara mendidik anak orang tua dulu yang sekarang mesti kita contoh. Apa itu Ustaz? Satu, lihat orang tua dulu. Kalau anaknya mau pergi main, apa Anda bilang? Pergi aku main, bawa adekmu. Tiwi andrimu, kalau nangis adekmu kau kupukul. Akhirnya apa? Kita saling membela bersaudara. Dulu satu tempat tidur, 4 di atas. Apa tujuannya? Ada jadi intel. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Karena kita satu tempat tidur, ditahu. Coba maki. Dulu kalau kita makan jelas jadwalnya, makan pagi, makan siang, makan malam, tidak boleh makan sendiri-sendiri, makan kita sama-sama. Pada saat kita makan, ibu bapak nasihati kita dalam bahasa Bugis, nah Andre makasih kesina, ajak musesai. Itu orang tua-tua dulu. Sekarang anak-anak kita makan apa? Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur, masuk di kamar masing-masing. Itu tidak bagus itu. Orang tua dulu. Coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang langsung kasih. Tidak. Apa? Isi kobak mandi dulu. Pelko dulu itu tangga, baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu Pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar, satu anak satu TV, satu anak satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya, tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya, dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai kau apa itu headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Nah bilang cowoknya dari sebelah video call, lihat ke bedek kasih luar lidata. Sedikit lagi turun leher tak? Ya, cek depi, buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek. Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas, ada mobil dinasnya, ada rumahnya baik, ada pengawal-pengawalnya. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Nonton bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share.